Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hasana Ramadhani, NIM 20811334086, akan menjelaskan sedikit tentang peran pemuda era milenial yang mencerminkan peran pemuda era pergerakan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga Indonesia yang berusia 16 hingga 30 tahun yang memiliki potensi, tanggung jawab, hak karakter, kapasitas, aktualisasi diri, serta cita-cita pemuda. Yang mana dalam hal ini, pemuda tidak hanya dilihat dari aspek usia, namun yang terpenting adalah aspek semangat, yaitu semangat untuk bergerak dan berubah dalam mewujudkan integritas bangsa. Berkemauan keras, berpendirian teguh, pantang menyerah, optimis adalah karakter dari pemuda yang sesungguhnya. Dilihat dari aspek sejarah, peran pemuda ini sangatlah besar karena pemuda telah berhasil membawa revolusi kepada Indonesia dengan tujuan untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat dari belenggu penjajahan. Berawal dari peristiwa kebangkitan nasional yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang meliputi adanya perasaan senasib akan penderitaan yang diakibatkan oleh penjajahan, lalu adanya pengaruh dari politik etis, yaitu kebijakan Belanda yang akhirnya melahirkan kaum-kaum cendekiawan. Lalu ada faktor internal, yang faktor internal itu adanya pengaruh dari Jepang, dari kemenangan Jepang atas Rusia sekitar tahun 1904 hingga 1905 yang pada akhirnya membawa modernisasi atau kemajuan di segala aspek kehidupan, dan juga adanya pengaruh pergerakan-pergerakan atau organisasi-organisasi nasional di berbagai negara seperti di Filipina, di India, di Cina, di Turki, dan masih banyak lagi. Lalu pergerakan yang dua yaitu lahirnya Sumpah Pemuda. Rakyat Indonesia semakin sadar bahwa perlakuan Belanda kepada Indonesia itu sangatlah keji. Akhirnya lahirlah forum-forum komunikasi antara golongan tua dengan golongan muda, lalu lebih banyak juga lahir perhimpunan-perhimpunan yang mengikuti jejak Budi Utomo. Oke, jadi sebelumnya kebangkitan nasional itu ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo sekitar tahun 1908, lalu lahirlah Serikat Islam, Indis Partai, dan masih banyak lagi. Dan pada Sumpah Pemuda ini banyak sekali perhimpunan-perhimpunan pemuda yang lahir mengikuti jejak-jejak mereka. Dan pada akhirnya pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 dilakukan Kongres Pemuda I, yang kemudian pada tanggal 26 Oktober hingga 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda yang diikuti oleh seluruh organisasi-organisasi pemuda yang menyatukan kekuatan nasional mereka sehingga lahirlah sebuah Sumpah Pemuda tersebut. Lalu peristiwa pergerakan selanjutnya adalah yaitu kemerdekaan. Kita tahu bahwa peran golongan muda saat kemerdekaan yaitu mengamankan presiden dan wakil presiden agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak Jepang atau pihak sekutu pada saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu peran kita sebagai pemuda di era milenial ini apa? Tentu sangat banyak sekali, justru malah lebih kompleks karena kemajuan bangsa ada di pundak kita, menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita sebagai pemuda yang dapat mencerminkan peran para pemuda era pergerakan, kita harus bisa menciptakan inovasi-inovasi baru dan mewujudkannya atas nama persatuan. Kita harus semakin gigih, harus semakin optimis dalam mewujudkannya, dan seharusnya hasilnya nanti akan lebih baik. Karena apa? Karena kita dihadapkan oleh kecanggihan teknologi, lalu kita dimudahkan. Saat ini mudah ya dalam menjangkau segala hal karena kita berada di era revolusi industri 4.0 atau era otomatisasi. Jadi kita harus semakin semangat, semakin gigih, semakin ulet dalam mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa, karena kemajuan bangsa ada di tangan kita dan menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Dan juga kita harus berhasil menjadi pemimpin yang kedepannya itu bisa melaksanakan tugasnya dengan amanah dan juga untuk kepentingan masyarakatnya. Jadi kita sebagai pemuda di era milenial ini, kita harus semakin gigih, kita harus semakin ulet, kita harus bisa menciptakan inovasi baru untuk memajukan bangsa dengan tetap memperhatikan keutuhan NKRI, dengan tetap melestarikan budaya, dengan tetap menjaga kebinekaan tunggal ika kita. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.